Selamat datang kembali di Sekolah Rakyat TV, masih bersama saya Mas Pur. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ini, apa sih tugas guru yang sebenarnya. Nah, dari sudut pandang instruksional atau pembelajaran, aslinya tugas guru itu adalah ini sebagai fasilitator untuk memfasilitasi belajar siswa. Bagaimana cara kamu sebagai guru memfasilitasi belajar siswa? Nah, simak terus penjelasan video ini. Untuk memfasilitasi belajar siswa, kamu setidaknya harus tahu mengenai dua hal yang secara teknologi pendidikan. Yang pertama adalah ini, proses. Yang kedua adalah sumber. Jadi proses dan sumber yang nantinya akan digunakan untuk memfasilitasi belajar siswa. Caranya bagaimana? Setelah kamu tahu proses dan sumber, proses pembelajaran dan sumber yang akan digunakan untuk mengajar dalam pembelajaran, kamu harus tahu bahwasanya dalam pembelajaran ada yang namanya ini, pesan pembelajaran atau yang sering kita kenal dengan ragam pengetahuan. Jadi pengetahuan apa saja yang akan diajarkan ke siswa atau peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi pesan pembelajaran inilah yang nanti akan kamu sampaikan ke siswa atau peserta didik. Jenisnya macam-macam. Ada konsep, ada proses, ada fakta. Jadi kalau kamu mau memfasilitasi belajar anak atau siswa, yang kamu fokuskan pertama adalah mendesain pesan pembelajaran. Nah, jadi fasilitator itu harus tahu ini pesannya, ini makanannya atau es krimnya misalnya. Ini bagaimana cara mendesain pesan atau mendesain es krim ini melalui proses dan sumber belajar yang akan disajikan ke anak. Jadi sesuap demi sesuap kah, wadahnya menarik, pesannya enak, prosesnya pun enak. Kalau mau memberi makan es krim kok pakai sendoknya kebesaran, yuk susah, nggak muat di mulutnya. Nah, seperti itulah. Jadi kalau sudah tahu pesannya apa, misalnya ada proses gerhana matahari misalnya. Dari ragam pesan proses gerhana matahari itu, kamu desain prosesnya seperti apa. Apakah prosesnya belajar mandiri anak atau PBM di kelas kalau nggak corona. Nah, dari situ proses sudah, tinggal sumbernya. Sumber belajar ini bisa disebut sumber belajar, bisa disebut sebagai media. Kapan? Nah, insya Allah akan saya bahas di video yang lainnya. Jadi setelah itu penyajiannya bisa menggunakan video karena proses, bisa menggunakan gambar skema, bisa juga menggunakan alat peraga atau kit IPA. Jadi pesannya sudah. Jadi pesannya tadi adalah materi gerhana matahari, prosesnya bisa PBM maupun di kelas atau anak mandiri, sumbernya bisa menggunakan PowerPoint atau video. Itu kreatif kamu sebagai guru. Yang jelas nanti disajikan semenarik mungkin. Jadi tidak terlepas dari gaining attention atau menarik perhatian anak, sehingga akan memunculkan minat anak dalam belajar. Jadi kesesuaian materi atau pesan dengan proses dan sumber itu akan mendukung kamu dalam memfasilitasi belajar anak. Mungkin itu video kali ini. Tetap semangat walaupun di musim pandemi. Gunakan apa yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, sajikan ke anak dengan didesain pesannya dulu, prosesnya, lalu jenis sumbernya atau media. Insya Allah kamu akan sukses menjadi guru yang memfasilitasi belajar siswa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.